Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik. Dan mari kita siapkan hati untuk kita boleh datang menyembah Dia. Kita mau mencari tuntunan Tuhan pagi hari ini. Kita mau berterima kasih, mau menyembah Dia, mau membangun mezbah, biar Tuhan yang bertahta atas pujian penyembahan kita pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini kami boleh datang. Kami boleh membangun mezbah untuk Engkau bersemayam di tengah pujian penyembahan kami. Tuhan, biar Engkau menuntun langkah setiap kami pagi hari ini. Kami mau menikmati Engkau terlebih dahulu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami mau mencari wajah-Mu, memandang Engkau, dan menikmati kasih setia hadirat-Mu yang indah pagi hari ini. Kau percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu, oh Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu, jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, meninggikan nama Yesus, meninggikan nama Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini yang Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Kami ingin memulai hari kami dengan melandasinya dengan firman Tuhan. Bapa, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah pengurapan Roh Kudus ada di atas kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Bahkan kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal yang pertama ayat 27 berkata begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, saudara ya. Dia mendorong supaya orang-orang percaya untuk bersatu, ya, agar mereka teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Betapa menyedihkan bahwa banyak waktu dan usaha hilang di sebagian gereja hanya karena pertengkaran satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga hanya karena pertengkaran satu dengan yang lain. Ya, tidak menjadi satu tetapi menjadi musuh, ya, bukannya bersatu tapi malah berpecah belah. Ya, dibutuhkan saudara satu keteguhan iman. Rasul Paulus menulis ini buat jemaat di Filipi. Dia berkata, karena itu hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, ya. Kata Rasul Paulus, ya, supaya ya ketika aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang, aku mendengar, ya, bahwa imanmu itu bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itu kata Rasul Paulus, saudara. Surat ini ditulis dari Paulus untuk Timotius, ya, di dalam pelayanannya di Filipi. Dia berkata, hendaklah hidupmu itu berpadanan dengan Injil Kristus, ya, biar hidup kita ini berpadanan dengan firman Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan.
Ya, kenapa orang bisa pertikai, kenapa orang bisa berantem, kenapa orang bisa ribut, ya baik dalam rumah tangga maupun di dalam gereja Tuhan, karena tidak berpadanan dengan Injil. Semua orang itu nggak ada yang cocok, saudara, bahkan suami istri itu tidak akan cocok. Kita hanya akan menjadi cocok ketika hidup kita berpadanan dengan firman. Sekeras apapun suami atau istri, ketika kita kembali pada firman, ya firman ini loh yang mencocokkan kita. Ya, jangan marah sampai matahari terbenam. Jadi suami istri kalau berantem jangan lama-lama, sebelum matahari terbenam berdamailah. Kalau istri mau nurut firman, suami mau nurut firman, enak rumah tangga itu. Makanya Rasul Paulus menasehati kepada gereja di Filipi, kepada pelayanannya Timotius. Ya, dia bilang, hendaklah hidupmu itu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat. Ya, melihat imanmu yang bertumbuh itu, melihat hidupmu yang berpadanan dengan Injil itu. Ya, dan supaya ketika aku tidak datang, aku mendengar ya bahwa wah, jemaat di Filipi itu luar biasa, mereka bertumbuh bersama, tidak ada pertikaian, mereka luar biasa dalam iman. Saudara, ya kita ini harus bisa dilihat perubahan hidupnya. Bagaimana kita bisa berubah hanya ketika kita ini hidup berpadanan dengan firman. Artinya berpadanan itu apa? Berjalan bersamaan. Ya, hidup kita dengan firman itu bersama-sama, selaras dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau juga bagi kita. Ayat yang ke-28, ya, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, kata Rasul Paulus, ya. Bagi sebagian orang yang tidak mengenal Kristus, Injil itu adalah kebinasaan. Mereka tidak percaya, tetapi bagi kamu Injil itu adalah keselamatan yang menyelamatkan jiwa kita. Jangan mau digentarkan, kata Rasul Paulus, ya, sekalipun ya ada orang-orang yang melawan, ada orang-orang yang menentang akan Injil itu, tapi kamu harus tetap teguh berdiri, di sana dikatakan. Ya, dan jangan mau digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Sebab bagi mereka semua Injil tanda kebinasaan, tapi bagi kita tanda keselamatan. Ayat yang ke-28 berkata di sana, ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, sebab kepada kita diberikan karunia bukan hanya untuk percaya pada Kristus, namun juga untuk menderita bagi Kristus. Paulus menganggap sebagai suatu kehormatan kalau ia menderita bagi Kristus, itu kehormatan. Pada dasarnya kita tidak menganggap penderitaan sebagai suatu kehormatan, tetapi jika kita setia di saat kita menderita, ya, maka itu juga kita mewakili Kristus, ya. Kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita ikut menderita dalam kedagingan, mematahkan, mematikan keinginan daging, ya. Kita juga harus, ya, mengambil bagian sebagai pemberita Injil, dan teladan kita itu harus mempengaruhi orang lain yang melihat kebaikan kita. Ya, saudara, ya, kenapa kita ini diizinkan menderita di dalam mengikut Tuhan? Karena penderitaan itu akan membuat ya pandangan kita beralih dari kenyamanan kepada Tuhan. Seringkali ketika ada penderitaan, orang barulah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tiba-tiba ada pandemi, semua orang mencari Tuhan. Ya, semua orang berbondong-bondong datang pada Tuhan karena ada penderitaan. Ya, penderitaan juga akan menyingkirkan ya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, ya, dan orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Penderitaan adalah cara Tuhan menampi orang-orang yang sungguh-sungguh antara sekam dan gandum, ilalang dan gandum, ya. Penderitaan akan membuat kita ini teruji imannya. Kita ini gandum atau lalang atau sekam yang hanya untuk dibuang, ya. Penderitaan itu ya akan menjadi pengalaman pribadi bagi kita bersama dengan Tuhan, sehingga pengalaman itu bisa kita bagikan kepada orang lain.
Jangan ya hanya mau yang enak-enak ikut Tuhan ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau kita menderita karena kebenaran, mengucap syukurlah itu kasih karunia kepada Allah. Jangan menderita karena berbuat dosa. Ya, itu adalah satu ucapan syukur kepada Tuhan, dikatakan jika engkau menderita karena kebenaran. Ingat, karena kepada kita diberikan karunia bukan hanya untuk percaya, namun juga untuk menderita. Jadi karunia menderita itu juga ada loh saudara ya. Jadi biarlah kita ini mau sungguh-sungguh menghidupi apa yang Tuhan mau. Ayat yang terakhir ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Rasul Paulus memberikan contoh menderita itu dari dirinya sendiri. Kamu dulu sudah melihat bagaimana aku didera, di penjara, ya, yang sudah kamu dengar dari kisah hidupku dan juga yang sudah kamu lihat sendiri, kata Rasul Paulus. Mari saudara, kita ini mau sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, kita ini mau sungguh-sungguh percaya, kita ini mau sungguh-sungguh berserah. Sehingga apapun itu keputusan Tuhan, kita jalani dengan hati dan mata yang tertuju hanya kepada Kristus. Ya, mari kita mau terus melihat kepada Yesus ya. Kita menderita itu baik bagi kita supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Mari tetap bilang, aku mau berpadanan dengan Injil-Mu Tuhan. Biar kita mau katakan di hadapan Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Kami mau renungkan firman-Mu siang dan malam. Ajar kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Supaya kami ini sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas hidup kami yang berlimpah. Kami mengucap syukur Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Biar sungguh-sungguh dari hati kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang merenungkan firman-firman-Mu siang dan malam Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan, Engkau tahu. Lebih lagi katakan, kami renungkan firman-Mu Tuhan. Amin. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kami tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang membekali setiap kami untuk berjalan berpadanan dengan Injil Kristus. Karena kepada kami diberikan karunia bukan hanya percaya tapi juga menderita bagi Kristus. Biarlah kami mau membayar harga yang sedang kami bayar hari-hari ini dengan mata yang tertuju kepadamu. Kami mau berjalan hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan.
Berkati setiap mereka yang ikut berdoa mesbah syukur pagi hari ini. Tuhan, kekuatan Engkau limpahkan, anugerah-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat biarlah Engkau lawat dan jamah. Kami tahu dan percaya kami punya Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara di atas hidup kami. Ini roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Yang ada masalah dengan keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja menyelesaikan ketika kami bertobat. Berkati para orang tua, anak-anak yang bersekolah, yang bekerja, Tuhan, mereka yang bekerja di dalam rumah, di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna menyertai. Kami percaya Bapa, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, tetap dalam satu kesatuan. Terima kasih buat semua hal yang terbaik yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom, selamat pagi.